start, I will tell you about concept of policy. Hello guys, I'm Cristo Aldo Manalu, Public Administration 2019. I'm from Group 2 who discuss about the relationship between and development. In this case, I will talk you about policy system. Good morning everyone. Today I will explain my material. It's about policy and development. Before I explain my material, I will introduce myself. My name is Desinatun Mamun. My study program is Administration Public. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai konsep dan asas ataupun dasar yang menjadi garis besar dalam melakukan suatu perencanaan, kepemimpinan, serta cara bertindak baik dalam sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan maupun organisasi dan lain sebagainya. Menurut Kamus Ilmu Politik yang dituliskan oleh Marbun tahun 2007, yang saya kutip dari jurnal pendidikan.co.id, yang mendefinisikan bahwa kebijakan itu adalah suatu konsep ataupun asas dasar yang menjadi garis besar dalam melakukan suatu perencanaan ataupun suatu pekerjaan kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan atau organisasi, yang dimana pernyataannya itu terdiri dari cita-cita, ada tujuan, kemudian ada prinsip atau yang disebut sebagai garis pedoman dalam mencapai suatu sasaran ataupun tujuan. Kemudian berdasarkan pengertian dari yang saya jelaskan sebelumnya, konsep of policy atau kebijakan, maka ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kebijakan. Bagian ini saya kutip dari jurnal Review Public mengenai konsep dan kajian teori perumusan suatu kebijakan dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang pertama, bahwa adanya suatu kebijakan dalam bentuk perdana itu merupakan suatu tindakan pemerintah. Yang kedua yaitu adanya suatu kebijakan itu harus dinyatakan, bukan hanya dalam bentuk suatu teori saja. Lalu yang ketiga, adanya suatu kebijakan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan harus disertai dengan suatu maksud ataupun tujuan tertentu. Lalu yang keempat yaitu adanya suatu kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau khalayak umum atau yang dalam arti umumnya adalah suatu publik. Lalu ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan suatu kebijakan. The first is agenda setting. The second is formulation and legitimation, and the third is program implementation. The fourth is evaluation of implementation, performance, and impacts. And the fifth is about the future of policy and program. Kemudian ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sebuah kebijakan agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu adanya unsur pelaksana, yang kedua yaitu adanya bagian daripada suatu pelaksanaannya, lalu yang ketiga yaitu adanya suatu tujuan ataupun sasaran daripada pelaksanaan suatu program kebijakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas sistem kebijakan. Analisis kebijakan merupakan salah satu di antara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Pada pola elemen sistem kebijakan, bahwasanya suatu sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu pertama ada pelaku kebijakan, kedua ada lingkungan kebijakan, dan yang ketiga ada kebijakan publik, yang dimana ketiga hal ini saling berhubungan dalam sistem kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan atau pemerintah berdasarkan hasil analisis yang telah diformulasikan dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perekonomian dan pendidikan, dan lain-lain. Yang dimana semua hal inilah yang mencakup tentang pelayanan publik masyarakat. Biasanya pemerintah itu jika ingin melakukan perumusan pembangunan daerah atau ingin merancang suatu pembangunan daerah, pemerintah melakukan riset atau analisis yang bersifat bottom up, yang artinya dari bawah ke atas. Itulah sebagai wujud pemerintah agar mampu lebih responsif menampung dan mendengar aspirasi masyarakat dari bawah menengah ke atas.
Ini juga sebagai wujud dari peran otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah itu diberi wewenang untuk memberdayakan dan membangun daerah. Baik, di sini saya akan membahas sistem kebijakan. Analisis kebijakan merupakan salah satu di antara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Pada pola elemen sistem kebijakan, bahwasanya suatu sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu pertama ada pelaku kebijakan, kedua ada lingkungan kebijakan, dan yang ketiga ada kebijakan publik, yang dimana ketiga hal ini saling berhubungan dalam sistem kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan atau pemerintah berdasarkan hasil analisis yang telah diformulasikan dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perekonomian dan pendidikan, dan lain-lain. Yang dimana semua hal inilah yang mencakup tentang pelayanan publik masyarakat. Biasanya pemerintah itu jika ingin melakukan perumusan pembangunan daerah atau ingin merancang suatu pembangunan daerah, pemerintah melakukan riset ataupun analisis yang bersifat bottom up, yang artinya dari bawah ke atas. Itulah sebagai wujud pemerintah agar mampu lebih responsif menampung dan mendengar aspirasi masyarakat dari bawah menengah ke atas. Ini juga sebagai wujud dari peran otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah itu diberi wewenang untuk memberdayakan dan membangun daerahnya sendiri dengan mandiri. Baik, pada poin kedua ini saya akan menjelaskan tentang elemen sistem kebijakan. Yang pertama ada pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan ini adalah individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki peran dalam kebijakan-kebijakan karena mereka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah. Misalnya itu ada analisis kebijakan, ada kelompok masyarakat, ada organisasi, ada partai politik, badan ataupun kantor dan lain-lain, yang dimana mereka inilah yang pada nantinya pada saat pemerintah merumuskan suatu kebijakan, mereka diikutsertakan berdasarkan regulasi yang sudah mengaturnya. Yang kedua, lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah konteks-konteks khusus di mana kejadian-kejadian seputar isu kebijakan terjadi. Contohnya semacam kemana kebijakan itu diberlakukan, untuk siapa kebijakan itu diberlakukan. Dan yang kedua itu lingkungan kebijakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan publik. Itulah yang tadi saya jelaskan, siapa saja pelaku dalam perumusan kebijakan ini. Jadi teman-teman, kebijakan publik sebagai suatu sistem itu berbicara soal interaksi antar aktor-aktor yang terkait pada saat perumusan kebijakan. Di dalam kebijakan publik sebagai suatu sistem, ada yang dinamakan aspirasi. Dalam aspirasi inilah yang tadi saya jelaskan tentang proses penampungan aspirasi yang bersifat bottom up yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di dalam kebijakan publik sebagai suatu sistem juga didapatkanlah nanti jawaban, yaitu keputusan kebijakan. Inilah yang nanti dilakukan tentang target, evaluasi, dan hal lainnya yang mencakup tentang kebijakan. Baik, pada penjelasan ketiga saya akan menjelaskan permasalahan dari kebijakan atau bentuk-bentuk permasalahan dari suatu kebijakan. Penjelasan kali ini berorientasi pada kegagalan dari kebijakan yang telah ditetapkan maupun pada saat perumusan kebijakan yang tidak tepat sasaran ataupun berdampak buruk dari kebijakan lainnya. Yang pertama itu terjadi apabila pemerintah tidak melibatkan atau tidak mengikut sertakan masyarakat pada saat perumusan kebijakan tersebut. Yang kedua, pemerintah tidak memperhatikan isu-isu yang berpotensi melahirkan konflik atau problematika dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini disebut dengan evaluasi. Karena pada poin kedua ini, evaluasi sangatlah penting dari suatu perumusan kebijakan. Karena dari evaluasi inilah nantinya pemerintah akan tahu apa-apa saja kegagalan yang telah terjadi dari kebijakan itu, yang nantinya itulah sebagai bahan untuk memperbarui kebijakan yang lebih utuh. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang sistem kebijakan. Sebelum saya lebih jauh untuk menjelaskan apa hubungan kebijakan dan pembangunan, saya akan menjelaskan dulu pengertian antara kebijakan dan pembangunan.
Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut. Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kuantitatif atau kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman atau bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Sedangkan pembangunan atau development adalah proses perubahan yang dicakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi, hubungan antara kebijakan dan pembangunan yaitu menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi kebutuhan yang ada melalui peralatan, cara, serta pemilihan yang tujuan yang tepat sehingga dapat tercapai hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan kebutuhan yang ada melalui peralatan, cara, serta pemilihan tujuan yang tepat sehingga tercapainya hasil yang diinginkan dan terlaksananya dan juga tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Nah, indikator pengukuran keberhasilan pembangunan yaitu ada dilihat dari beberapa poin. Yaitu dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB, merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua yaitu struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Yang ketiga yaitu urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan 0. Yang keempat yaitu angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Yang kelima yaitu kualitas indeks atau indeks kualitas hidup. IKH atau Cycle Quality of Life Index atau PQLI digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi. Indeks kualitas hidup IKH atau Cycle Quality of Life Index atau PQLI digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Yang keenam yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development. The United Nations Development Program atau UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu dibagi menjadi 3 faktor, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah, ketika ingin suatu negara itu melakukan pembangunan yang maju, maka yang paling utama diurus atau dilihat lagi yaitu melalui
faktor pendidikan. Karena ketika pendidikan itu sangat keterbelakangi, maka pembangunan suatu negara tersebut tidak akan maju. Karena yang paling penting mendasari yaitu adalah pendidikan, kualitas sumber daya manusianya.